Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran interaktif berbasis digital multimedia untuk mata pelajaran teknik kendaraan ringan otomotif. Setelah menyaksikan tayangan tersebut, kalian dapat mengikuti instruksi dari guru kalian untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan setelah kegiatan menyaksikan tayangan ini. Untuk lebih lengkapnya, silakan kalian menyaksikan tayangan ini yang terdiri dari dua tayangan, yaitu tayangan teoritis dan tayangan kegiatan praktek. Selamat menyaksikan. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah tentang dial indikator sekaligus juga silinder bore gauge. Alat ini merupakan alat yang rutin dipergunakan pada saat overhaul engine atau mengukur pengukuran yang lainnya. Ada dua tayangan yang akan kalian saksikan, yaitu tentang teori dan tentang praktek penggunaan alat ukur ini. Di akhir materi ini kalian bisa mengerjakan tugas yang diberikan pada penutupan di bagian akhir nanti. Silakan simak pada tayangan ini, semoga bermanfaat. Dial indikator. Dial indikator digunakan untuk mengukur dimensi-dimensi dan gerakan-gerakan kecil untuk memastikan apakah permukaan yang rata atau bundar dalam keadaan mulus, dan untuk memastikan apakah permukaan tersebut sejajar. Dial indikator beroperasi ketika ditekan sedikit pada titik kontak. Gerakan apapun yang terjadi pada jarum disebabkan oleh gerakan rek yang dihubungkan pada gear train dan kemudian pada jarum. Sebelum dial indikator digunakan, gunakan penggaris atau alat pengukur permukaan untuk memasang pekerjaan seakurat mungkin. Pastikan dial indikator ditahan pada penopang. Penggunaan dial indikator. Gunakan dial indikator hanya pada permukaan yang dikerjakan dengan mesin atau permukaan yang halus, dan letakkan indikator dalam posisi sehingga titik kontak akan memperoleh gerakan langsung. Cara membaca skala pengukuran pada dial indikator. Temukan angka paling rendah pada komponen yang diukur. Setel indikator dengan cara yang sama seperti dijelaskan sebelumnya. Amati dan catat angka yang paling rendah, initial setting. Tambahkan skala yang terbaca pada bagian dalam luar, misalnya akan terbaca 1 plus 0,00, yang berarti sama dengan 1,00. Satu strip putaran skala besar nilainya 0,01 mm. Untuk mengetahui hasil pengukuran dapat ditentukan dengan melihat posisi jarum panjang dan jarum pendek. Sebagai contoh terlihat pada gambar dial tersebut. Pada jarum panjang sedang menunjukkan garis ke-6, berarti hasil pembacaannya adalah 6 kali 0,01 sama dengan 0,06 mm. Sementara jarum pendek menunjuk garis ketiga, artinya jarum panjang telah berputar 3 kali. Dengan demikian hasil pengukurannya adalah 3 ditambah 0,06. Hasilnya adalah 3,06 mm. Pengenalan dial indikator. Yang pertama, fungsinya atau kegunaannya. Kedua, bagaimana cara menggunakannya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara membacanya. Dial indikator adalah alat yang bisa digunakan untuk mengukur keolengan atau run out suatu benda kerja yang berputar. Misalkan suatu poros ataupun disc brake atau piringan cakram.
Alat ini juga bisa digunakan untuk mengukur kerataan suatu benda. Kemudian bagian-bagian dari dial indikator. Untuk yang paling bawah, ini namanya adalah magnetic base atau dasar magnet. Kemudian ini adalah magnetic switch atau saklar magnet. Jadi di sini ada tulisan on, off. Sehingga saklar ini kita switchnya diputar ke posisi on, nanti magnetic base-nya akan menjadi magnet sehingga akan menempel di benda-benda seperti besi. Kemudian ini adalah batang penyangganya atau tiang penyangga atau stand. Kemudian di sini ada penyetel posisinya, bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Kemudian di sini ada batang penyangganya. Di sini ada penyetelnya. Kemudian untuk yang ini ada spindle. Ini yang nanti bisa bersentuhan dengan benda kerja dan dia akan naik turun seperti ini. Dia naik turun jika suatu benda yang kita ukur atau ditempelkan di sini dan kita putar, benda kerjanya tidak rata. Kemudian ini adalah stand. Yang ini adalah outer ring. Ini bisa diputar. Ini adalah penguncinya. Kemudian di bagian dalam ini ada skala ukurnya atau skala putar karena kacanya bisa diputar. Kemudian di sini juga ada skalanya, skala yang kecil. Kemudian untuk jarum penunjuknya ada dua. Ada yang panjang, ada yang pendek. Jarum penunjuk atau namanya pointer. Dan di sini ada tulisan 0,01 mm. Ini menunjukkan bahwa dial indikator ini memiliki tingkat ketelitian 0,01 mm. Kemudian di sini ada 0,10 mm maksimum pengukuran. Bisa kita gunakan di rentang pengukuran 0 sampai 10 mm. Kemudian untuk selanjutnya, sebelum alat ini digunakan, alat ini harus dikalibrasi terlebih dahulu. Nah, sebelum dilakukan kalibrasi, alat ini juga harus diletakkan sedemikian rupa ke benda yang akan kita ukur. Misalkan suatu poros, kita letakkan di sini. Spindle-nya ini harus tegak lurus dengan benda kerja yang akan kita ukur, supaya nanti hasil pengukurannya akan akurat. Kemudian jangan lupa saklarnya ini atau magnetic switch-nya ini harus diposisikan ke posisi on, supaya nanti dial indikator ini tidak bergeser-geser. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pengukuran, kita akan menjelaskan tahapan pembacaan atau skala yang besar ini atau yang berada di rentang pengukuran jarum panjang ini ataupun pada skala yang kecil atau jarum yang kecil. Jadi ketika spindle-nya ini bersentuhan benda kerja yang tidak rata, misalkan seperti ini, apabila jarum panjang berputar satu putaran penuh atau sampai 100 garis, jarum pendeknya ini akan bergerak satu strip atau satu angka dan bernilai 1 mm.
karena tingkat ketelitannya adalah 0,01 mm. Jadi misalkan jarum panjangnya ini sudah lewat sampai, nah seperti ini, di bagian skala kecil itu sudah menunjukkan angka 1 lebih. Angka 1 lebih. Dan di sini skala besarnya menunjukkan garis ke 14. Sehingga untuk hasil pengukurannya yaitu 1 mili ditambah dengan 0,14 mm. Sehingga hasil roundnya adalah 1,14 mm. Ya, hasilnya seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya nanti ada tahapan-tahapan bagaimana cara mengukur atau membacanya dengan benar. Nah, jadi sebenarnya jika alat ini masih baru, ketika tidak dilakukan pengukuran, seharusnya poin terkecil ini menunjukkan angka 0. Sehingga kalau seperti ini, nilainya sudah 1 mili lebih. Seperti itu ya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan bagaimana cara menggunakan dial indikator ini. Kemudian bagaimana cara membaca hasil pengukurannya. Yang pertama harus dilakukan yaitu kita men-setting dial indikatornya beserta standnya. Di bagian magnetiknya kita setting ke on, atau saklar magnetnya kita putar ke posisi on supaya nanti bisa menempel ke V-block. Kemudian yang berikutnya, sebelum kita letakkan bagian yang akan kita ukur, baik poros atau yang lainnya, kita terlebih dahulu bersihkan bagian permukaannya supaya nanti hasil pengukurannya bisa akurat. Kemudian langkah selanjutnya kita posisikan bagian spindle-nya ini atau bagian dial indikator ini yang akan kita bersentuhan dengan benda kerja yang akan kita ukur. Posisinya harus tegak lurus dengan permukaan benda kerja yang akan kita ukur. Tegak lurus, harus 90 derajat supaya nanti hasil pengukurannya akurat. Untuk contoh kali ini kita akan mencontohkan mengukur run out atau keolengan pada segmen komutator. Ini adalah segmen komutator. Secara keseluruhan adalah komponen dalam dari motor starter, atau kalau di bengkel umum biasa disebut dengan dinamo starter. Langsung aja kita peragakan bagaimana cara mengukurnya. Yang pertama adalah kita putar poros yang akan kita ukur atau motor starter yang akan kita ukur. Kemudian jarum akan bergerak ke kanan dan ke kiri. Kita harus putar 1 putaran penuh. Kita cari nilai terkecil. Nah, ternyata nilai terkecilnya ada di sini. Kita setting dulu ke skala 0. Jadi outringnya kita putar dulu ke angka 0. Ya.
Nah, setelah pas di angka 0, kita putar porosnya. Kita cari nilai terbesar. Nah, ternyata nilai terbesarnya itu berada di garis ke-7. Nah, ini di garis ke-7, 5, 6, 7. Ya, jadi di garis ke-7. Berarti untuk hasil pengukuran run out-nya adalah 7 dikali 0,01 mm, sehingga hasilnya keolengannya adalah 0,07 mm. Karena di sini ketelitiannya adalah 0,01 mm. Nah, jadi kalau kita rinci angkanya itu akan seperti ini. 7 baris tadi dikali 0,01 mm tingkat ketelitiannya, sehingga hasilnya adalah 0,07 mm. Ya, untuk hasil pengukuran run out komutatornya adalah 0,07 mm. Nah, sekarang kita akan mencoba mengukur tanpa menyeting ke skala 0, tanpa dilakukan kalibrasi. Kita putar terlebih dahulu porosnya, dan pointernya akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Kita tinggal jumlahkan saja jumlah garis yang berada di rentang pengukuran pointer tersebut. Untuk yang di sebelah kiri posisinya berada di sini. Ya, di sini. Jadi kalau kita hitung dari angka 0 ke kiri itu ada 7 garis. 7 garis ya. Kemudian kita putar lagi. Ya, masih diputar. Pelan-pelan. Ya, pelan-pelan masih kita putar. Dan ternyata setelah diputar kembali, pointernya akan menunjukkan garis kedua setelah angka 0. Ya, seperti ini. Berarti ada 2 garis. 2 ditambah 7 garis yang tadi. Sehingga hasilnya adalah 9 garis. Sehingga untuk hasil keseluruhannya adalah run out-nya adalah 9 dikali 0,01 mm sama dengan 0,09 mm. Nah, misalkan ada contoh hasil pengukuran seperti ini. Misalkan mengukur suatu poros, dial indikatornya akan bergerak. Untuk posisi paling kiri, jarumnya itu menyentuh garis ketiga seperti ini. Garis ketiga dihitung dari 0. Kemudian untuk jarum yang besar itu menyentuh garis ke 18 setelah angka 0. Sehingga untuk hasil pengukurannya kita cukup menjumlahkan jumlah garis yang berada di rentang jarum tersebut. Jadi dari 0 ke sini ke 3 garis, dan ini sebelah kanan dari angka 0 ke 18, ini ada 18 garis. Kalau dijumlahkan adalah 3 ditambah 18, hasilnya adalah 21 garis.
Dan untuk hasil pengukurannya berarti 21 garis itu dikalikan 0,01 mm, sehingga hasilnya adalah 0,21 mm. Contoh untuk selanjutnya, apabila seorang mekanik atau yang sedang melakukan praktek pengukuran, sebelum melakukan pengukuran dia itu melakukan kalibrasi atau penyetelan ke angka 0 pada skala dialnya, dan didapatkan angka seperti ini atau hasil pengukuran seperti ini pada dial indikator setelah dilakukan pengukuran. Jarum pendeknya sudah lewat angka 1, jarum panjangnya sudah lewat angka 60, sehingga kita selesaikan dulu yang skala kecilnya ini. Kalau sudah lewat angka 1 berarti kita tuliskan 1 mm. Selanjutnya untuk jarum yang panjang yang udah ada skala besar, ini berada di garis ke 65, 60, 61, 62, 63, 64, 65. 65 garis dikalikan dengan 0,01 mm, sehingga untuk yang di skala besarnya itu hasilnya adalah 0,65 mm. Sehingga kalau kita jumlahkan total dari jarum atau pointer yang berada di skala kecil ini 1 mm ditambah dengan 0,65 mm, sehingga hasilnya adalah 1,65 mm. Nah, sehingga jika kita tuliskan secara lebih rinci seperti ini, skala kecil 1 mm yaitu sudah melewati angka 1 pada skala kecil. Kemudian skala besarnya adalah 0,65 mm, berasal dari 65 garis dikali 0,01, sehingga hasilnya adalah 0,65. Sehingga ketika kita jumlahkan skala kecil dan skala besarnya berarti 1 ditambah 0,65, sehingga hasilnya menjadi 1,65 mm. Nah, ini hasilnya seperti ini, 1,65 mm. Demikianlah akhir dari kegiatan menyaksikan tayangan interaktif multimedia pembelajaran teknik kendaraan ringan otomotif. Silahkan kalian lanjutkan sesuai arahan pembimbing atau instruktur atau guru kelas kalian. Terima kasih atas menyaksikan tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.